Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Yudo Wibowo sahabat. Kali ini saya akan menyampaikan materi proposal titik damai rencana pembangunan kembali Mizpah Yehuwa ketiga di kota tua Yerusalem, sesi keempat. Baik, mari kita mulai. Penduduk kerajaan Israel Utara beribadah kepada patung anak lembu dari emas. Patung anak lembu dari emas itu dibuat oleh Raja Yerobeam bin Nebat. Raja Yerobeam bin Nebat membuat 2 buah patung lembu dari emas. Patung anak lembu dari emas yang satu ditaruh di kuil Betel, serta dijadikan sebagai pusat peribadatan di kuil Betel. Sedangkan patung sapi dari emas satunya lagi ditaruh di kuil Banidan dan dijadikan sebagai pusat peribadahan di kuil Banidan. Sedangkan penduduk kerajaan Israel Selatan, yang dikenal sebagai penduduk kerajaan Yudea, tetap menjadikan Mizpah Yehuwa peninggalan Raja Salomo yang berada di Yerusalem sebagai pusat peribadatan dan sebagai kiblat mereka dalam beribadah kepada Yehuwa. Di masa kekuasaan Raja Omri, pusat pemerintahan kerajaan Israel Utara yang semula berada di Sikem dipindahkan ke wilayah Samaria. Maka selanjutnya kerajaan Israel Utara dikenal dengan nama Kerajaan Samaria. Pada tahun 722 sebelum Masehi, saat kerajaan Israel Utara berada di masa kekuasaan Raja Hosea, kerajaan Samaria atau kerajaan Israel Utara ditaklukkan oleh Shalmaneser, Raja Assyria. Dan penduduk kerajaan Israel Utara dibuang ke wilayah Hala dan Habor dekat sungai Gosan, serta di kota-kota orang Media. Pada tahun 604 sebelum Masehi, kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yudea di masa kepemimpinan Raja Yoyakim berhasil ditaklukkan oleh Nebukadnezar Raja Babylon. Kemudian Raja Yoyakim memberontak kepada Babylon, tetapi pasukan Yudea berhasil dikalahkan oleh pasukan Babylon. Lalu Yoyakin, putra dari Yoyakim, diangkat oleh Raja Babylon menjadi Raja Yudea yang berada di bawah kekuasaan Raja Babylon. Selanjutnya, Yedekia diangkat menjadi Raja Yudea yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Babylon. Yedekia memberontak kepada Raja Babylon. Selanjutnya, pada tahun 586 sebelum Masehi, pasukan kerajaan Babylon menyerang kerajaan Yudea secara total. Pasukan kerajaan Babylon mengepung dan menghancurkan istana kerajaan Yudea. Pasukan Babylon juga menghancurkan Mizpah Yehuwa peninggalan Raja Salomo yang berada di Yerusalem. Selanjutnya pasukan Babylon membawa sisa-sisa orang Yudea yang selamat ke wilayah Babylon sebagai orang-orang buangan. Pada tahun 539 sebelum Masehi, kerajaan Babylon ditaklukkan oleh kerajaan Persia. Maka wilayah Israel menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Persia. Selanjutnya Raja Kores atau Kerkes mengangkat Jerubabel bin Shealtiel sebagai gubernur untuk wilayah Israel. Raja Kores juga mengeluarkan perintah kepada Jerubabel bin Shealtiel agar membangun kembali Mizpah Yehuwa yang berada di kota Yerusalem. Maka Jerubabel memimpin orang-orang Israel yang berada di wilayah Babilonia dan Media kembali pulang ke wilayah Israel. Dan orang-orang Yudea kembali membangun Mizpah Yehuwa yang berada di kota Yerusalem. Maka berdirilah Mizpah Yehuwa kedua di kota Yerusalem yang dikenal dengan nama Mizpah Yehuwa versi Jerubabel bin Shealtiel. Dalam Hagai pasal 2 ayat 9 dan 10 secara makro ditegaskan bahwa Mizpah Yehuwa yang kedua itu lebih megah dari Mizpah Yehuwa yang pertama. Inilah ilustrasi Mizpah Yehuwa yang kedua yang dikenal dengan nama Mizpah Jerubabel bin Shealtiel
yang dinding kelilingnya sedikit lebih luas dari Mizpah Yehuwa yang pertama. Pada masa itu, sebagian besar lokasi-lokasi yang di masa lalu merupakan halaman sebelah luar sisi selatan dari Mizpah Yehuwa yang pertama masih merupakan lokasi yang berada di luar dinding keliling dari Mizpah Yehuwa yang kedua. Ini sisi sebelah selatan, ini sisi sebelah barat, ini sisi sebelah utara, ini sisi sebelah timur. Selanjutnya, Raja Herodes memperluas komplek ibadah suci Mizpah Yehuwa yang kedua versi Zerubabel, sehingga lokasi yang di masa lalu merupakan lokasi halaman sebelah luar dari Mizpah Yehuwa yang pertama, sekarang menjadi lokasi yang berada di dalam dinding keliling dari Mizpah Yehuwa versi Herodes. Sehingga dinding keliling dari Mizpah Yehuwa versi Herodes ini lebih luas dari dinding keliling Mizpah Yehuwa yang pertama. Pada tahun 70 Masehi, pasukan Romawi menyerang Israel secara total. Pasukan Romawi juga menghancurkan, membakar, serta merubuhkan Mizpah Yehuwa versi Zerubabel yang telah diperluas oleh Raja Herodes. Sehingga Mizpah Yehuwa versi Herodes yang berada di kota Yerusalem itu tinggal puing-puing reruntuhannya saja. Ini merupakan ilustrasi sisa-sisa pondasi keliling dari Mizpah Yehuwa versi Herodes yang pada tahun 70 Masehi dihancurkan, dibakar, dan dirubuhkan oleh pasukan Romawi. Lokasi yang saya beri pembatas dengan garis warna kuning ini merupakan ilustrasi dari dinding keliling Mizpah Yehuwa yang pertama. Sedangkan lokasi di sisi selatan yang saya beri batasan dengan garis warna biru ini merupakan lokasi perluasan Mizpah Yehuwa versi Herodes. Dan lokasi ini di masa lalu merupakan lokasi halaman sebelah luar sisi selatan dari Mizpah Yehuwa yang pertama yang dikenal dengan nama Mizpah Salomo. Ini sisi selatan, ini sisi barat, ini sisi utara, ini sisi timur. Dan ini adalah batu suci Holy of Holies yang saat itu tertimbun oleh puing-puing reruntuhan Mizpah Yehuwa versi Herodes. Pada tahun 637 Masehi, wilayah Israel dan Palestina berada di bawah kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab. Lalu Khalifah Umar bin Khattab membangun Masjid Al-Qibli atau Masjid Al-Aqsa di lokasi yang berada di sisi paling selatan dari bekas reruntuhan Mizpah Yehuwa versi Herodes yang pada tahun 70 Masehi dihancurkan oleh pasukan Romawi. Lokasi di sisi paling selatan dari bekas reruntuhan Mizpah Yehuwa versi Herodes yang dipakai untuk membangun Masjid Al-Qibli oleh Khalifah Umar bin Khattab itu di masa lalu merupakan lokasi halaman luar sebelah selatan dari Mizpah Yehuwa yang pertama. Pada tahun 691 Masehi, Raja Abdul Malik bin Marwan memperluas bangunan Masjid Al-Aqsa sehingga Masjid Al-Aqsa yang semula hanya mampu menampung 3.000 jemaat jadi mampu menampung 5.000 jemaat. Raja Abdul Malik bin Marwan juga mendirikan bangunan dinding segi 8 yang mengelilingi batu suci Holy of Holies. Pada masa Palestina berada di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah, di atas batu suci Holy of Holies yang di era sebelumnya sudah dibuatkan dinding keliling itu, dibuatkan atap berupa sebuah kubah pelindung. Dan bangunan itu disebut bangunan Kubah Al-Sakrah. Pada masa wilayah Yerusalem berada di bawah kekuasaan pasukan salib Eropa, bangunan Kubah Al-Sakrah ini dikenal dengan nama bangunan Dome of the Rock. Pada tahun 1948, bangsa Israel menyatakan kemerdekaannya dan sejak saat itu sampai sekarang berdirilah negara Israel yang berdaulat secara penuh. Perlu para muslim pahami bahwa melalui kitab Yehezkiel pasal 39 sampai pasal 48, Tuhan memerintah kepada umat Yahudi
agar nanti setelah bangsa Israel kembali pulang dari negeri-negeri perantauan dan kembali berhasil mendirikan kerajaan Israel atau negara Israel yang berdaulat secara penuh, maka orang-orang Yahudi Tuhan perintahkan untuk membangun kembali Mizpah Yehuwa yang berada di kota tua Yerusalem, yang lokasinya berada di bekas reruntuhan Mizpah Yehuwa yang pertama, yang di masa sekarang oleh orang-orang Muslim dikenal dengan nama Komplek Masjidil Aqsa. Dalam kenyataannya, di lokasi bekas reruntuhan Mizpah Yehuwa yang pertama, yang dikenal dengan nama Mizpah Salomo itu, sudah berdiri beberapa bangunan megah yang hampir semua lokasinya diklaim sebagai milik orang-orang Muslim, kecuali dinding ratapan yang berada di sisi sebelah barat dari bekas reruntuhan Mizpah Yehuwa versi Herodes. Dan semua lokasi yang berada di dalam dinding keliling dari bekas reruntuhan Mizpah Yehuwa versi Herodes itu sekarang menjadi lokasi Komplek Masjidil Aqsa. Karena itulah sejak berdirinya negara Israel sampai sekarang, dari tahun ke tahun berulang kali terjadi pertikaian antara orang-orang Muslim yang tetap ingin mempertahankan keseluruhan Komplek Masjidil Aqsa atau keseluruhan lokasi Komplek Al-Haram Asy-Syarif atau keseluruhan lokasi Komplek Temple Mount sebagai lokasi peribadatan milik orang-orang Muslim, melawan orang-orang Israel yang ingin membangun kembali Mizpah Yehuwa ketiga di bekas lokasi Mizpah Yehuwa yang pertama, yang di masa sekarang sudah berdiri bangunan besar yang semuanya diklaim sebagai milik orang-orang Muslim kecuali tembok ratapan yang berada di sisi sebelah barat dari Komplek Masjidil Aqsa. Inilah foto keseluruhan lokasi Komplek Masjidil Aqsa atau lokasi yang di masa lalu merupakan lokasi bekas reruntuhan Mizpah Yehuwa versi Herodes yang ada di masa sekarang. Ini pondasi keliling sebelah barat, ini pondasi keliling sebelah selatan, ini pondasi keliling sebelah timur, ini pondasi keliling sebelah utara. Ini Masjid Al-Qibli atau Masjid Al-Aqsa. Ini museum. Ini Masjid Al-Marwani. Ini halaman-halaman Masjid Al-Aqsa. Ini taman-taman Masjid Al-Aqsa. Ini Kubah Al-Sakrah. Ini lokasi dinding ratapan yang berada di sisi tembok sebelah barat dari Komplek Masjidil Aqsa. Ini juga merupakan lokasi dinding ratapan yang berada di sisi sebelah barat dari dinding keliling Komplek Masjidil Aqsa. Ini merupakan salah satu foto situasi di lokasi tembok ratapan pada saat umat Yahudi merayakan Paskah. Ini merupakan salah satu foto jemaat umat Muslim di Komplek Masjidil Aqsa yang membludak sampai lokasi di mana Kubah Al-Sakrah atau Dome of the Rock itu berada. Ini merupakan salah satu foto pertikaian antara umat Muslim melawan pasukan keamanan Israel di lokasi Komplek Masjidil Aqsa atau Komplek Temple Mount atau Komplek Al-Haram Asy-Syarif. Ini merupakan salah satu foto pertikaian antara umat Muslim melawan pasukan keamanan Israel di sekitar lokasi Komplek Masjidil Aqsa atau di sekitar lokasi Komplek Al-Haram Asy-Syarif atau di sekitar lokasi Komplek Temple Mount. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus video sesi ke-5 sampai sesi ke-12. Terima kasih.